Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa, 19 Oktober 2021, berjudul Kita Tinggal Dalam Dia dan Dia Dalam Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kita Tinggal Dalam Dia dan Dia Dalam Kita, sebagai petunjuk agar kita bisa tinggal di dalam Kristus adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang dapat tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita bila mana orang itu menyerahkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah kepada Kristus dan memikul salib dan mengikut Kristus dalam jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Ada beberapa orang yang tampaknya selalu mencari mutiara surga itu, tetapi mereka tidak menyerahkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Mereka tidak mati terhadap diri mereka agar Kristus bisa tinggal dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu. Mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikut Kristus dalam jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Nyaris menjadi Kristen, namun belum menjadi orang Kristen yang sempurna. Tampaknya mereka dekat kepada kerajaan surga, namun mereka tidak dapat masuk ke sana. Hampir selamat, tetapi tidak sepenuhnya selamat. Berarti nyaris saja, namun hilang sama sekali. Kedua, seseorang dapat tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita bila mana hati orang itu jatuh di atas batu karang itu, sehingga sifat keangkuhan, cinta diri, cinta kepada kepopuleran, dan gila pujian digantikan dengan kesukaan hidupnya dengan Kristus. Ketidakhadiran Kristuslah yang menjadikan wajah sedih dan kehidupan menjadi pengembaraan yang penuh keluh kesah. Orang yang dipenuhi dengan penghargaan terhadap diri dan cinta diri tidak merasakan persatuan pribadi yang hidup dengan Kristus. Hati yang belum jatuh di atas batu itu angkuh terhadap kesempurnaannya. Orang menginginkan agama yang terhormat. Mereka ingin berjalan pada jalan yang cukup lebar untuk membawa serta sifat-sifatnya sendiri. Cinta dirinya, cinta kepada kepopuleran dan gila pujian mengeluarkan juru selamat dari hati mereka, dan tanpa Dia ada kemuraman dan kesedihan. Tetapi Kristus yang tinggal dalam jiwa adalah suatu sumber kesukaan. Bagi semua orang yang menerima Dia, kunci inti dari firman Allah menyukakan hati. Ketiga, seseorang dapat tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita, bila mana agama Kristus itu telah membahagiakannya dengan membawa terang itu kemana ia pergi dan atau saat ia bekerja. Kemuliaan surga adalah dalam mengangkat orang yang jatuh dan menghiburkan orang yang berduka. Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati manusia, ia akan dinyatakan dalam cara yang sama. Bila mana ia berbuat, agama Kristus akan membahagiakan. Dimanapun ia bekerja, di sana ada cahaya terang. Keempat, seseorang dapat tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita, bila mana kehidupannya selalu diisi dengan ucapan syukur dan tindakan kasih orang itulah yang akan menjadikan kehidupannya harum. Hanya jika sifat mementingkan diri itu sudah pudar, bila perjuangan untuk keunggulan dibasmi, bila syukur mengisi hati dan kasih menjadikan kehidupan itu harum, pada saat itulah Kristus tinggal dalam jiwa dan kita diakui sebagai pekerja-pekerja bersama dengan Allah. Kelima, seseorang dapat tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita, bila mana kehidupan dan pekerjaannya dalam Kristus tidak hanya sekedar formalitas dan roh legalisme semata. Kita boleh saja mengikuti semua formalitas dan upacara keagamaan, tetapi kecuali kita hidup dalam Kristus, pekerjaan kita adalah kesia-siaan. Tuhan memanggil orang-orang Kristen yang hidup, yang bekerja, dan yang percaya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.